Di chapter sebelumnya Tintin dan Snowy berhasil melarikan diri keluar dari kamar yang menahan mereka di rumah sakit jiwa. Mereka berlari dan tertahan dengan tembok yang tinggi. Sekarang kita akan teruskan cerita dimulai dengan cara Tintin melompati tembok tinggi itu. Mereka tampak berlari mengelilingi tembok bata berharap ada bagian tembok yang bisa dilewati dengan mudah untuk melarikan diri. Tapi mereka tidak menemukannya. Tintin terlihat cemas dan berkata, "Aduh celaka. Harus ada jalan." Snowy juga terlihat mendesak Tintin untuk segera bertindak. Ia berkata, "Ayo cepat dong." Tintin menoleh ke belakang dan melihat para penjaga rumah sakit mulai mengejar mereka. Dengan wajah tegang ia berkata, "Astaga, mereka datang. Aku harus cari akal." Waktu semakin menipis dan Tintin harus segera menemukan cara untuk melarikan diri sebelum tertangkap kembali. Saat berlari Tintin tiba-tiba melihat seseorang yang tertidur di bawah pohon. Dengan wajah penuh harapan ia berseru, "Wah, ini dia." Orang itu tampak tertidur pulas mendengkur keras. Ini membuat Tintin menemukan ide untuk melompati tembok yang tinggi. Tintin kemudian memanjat pohon di dekat tembok. Sambil memanjat ia berkata kepada Snowy, "Snowy, lewat celah gerbang. Nanti ketemu di luar." Snowy tampak kebingungan dan bertanya-tanya, mau apa dia? Namun Snowy tetap mengikuti perintah Tintin dan mencari jalan lain. Setelah berhasil naik ke atas pohon, Tintin berhenti sejenak untuk mengukur jarak lompatannya. Ia berkata pada dirinya sendiri, ukur dulu yang tepat. Ia tidak boleh salah perhitungan karena jika jatuh bisa saja ia tertangkap atau terluka. Sesudah Tintin merasa ukuran jauhnya tepat, langsung dia melompat. Dengan penuh keyakinan Tintin akhirnya melompat dari pohon ke arah orang tertidur itu. Tubuhnya melayang turun mengarah ke perut gendut orang yang tertidur itu. Lompatan Tintin mendarat tepat di atas perut orang yang sedang tidur itu. Tintin mempergunakan perut orang itu seperti pers sehingga dia bisa melompat lebih tinggi dan bisa melewati tembok yang tinggi. "Ciu!" teriaknya Tintin saat dia berhasil keluar melompati tembok tinggi. Orang yang tertidur itu pun terbangun dengan syok sementara seorang penjaga yang melihat kejadian itu juga terkejut. Akhirnya Tintin berhasil mendarat dengan selamat di sisi lain tembok. Ia merasa lega dan berkata, "Wow! Selamat!" Kini ia punya kesempatan untuk benar-benar melarikan diri dari rumah sakit. Tanpa membuang waktu Tintin segera berlari bersama Snowy yang telah berhasil menemukan jalan keluar. "Lekas kita harus kabur," serunya. Mereka harus segera menjauh sebelum para penjaga kembali mengejar mereka. Namun para penjaga rumah sakit tidak menyerah begitu saja. Mereka terus mengejar dengan pemimpin mereka berteriak, "Berhenti! Saya perintahkan, berhenti!" Mereka membawa tongkat penggebuk dan terlihat sangat serius ingin menangkap Tintin kembali. Saat berlari Tintin dan Snowy tiba di sebuah perlintasan kereta api. Sayangnya palang sudah ditutup dan kereta sedang melintas. Tintin berkata dengan cemas, "Aduh, jalan kita terpotong." Mereka kini terjebak di antara pengejar dan rel kereta. Tintin menyadari bahwa satu-satunya cara untuk lolos adalah dengan melompat ke atas kereta yang sedang bergerak. "Saya harus mencoba loncat. Kalau tidak pasti tertangkap lagi," katanya dengan tekad kuat. Dengan keberanian tinggi Tintin berlari mendekati kereta dan melompat ke salah satu gerbong. Ia berhasil berpegangan pada pegangan pintu. Tapi Snowy tertinggal dan dia berteriak, "Hei, tunggu saya!" Para penjaga yang mengejarnya hanya bisa melihat dengan marah saat Tintin berhasil melarikan diri. Salah satu dari mereka berteriak, "Sial! Dia lolos!" Sementara itu Snowy tertinggal di belakang dan mencoba mengejar kereta dengan menggonggong. Di atas kereta Tintin akhirnya merasa sedikit lega. Selamat juga akhirnya. Semoga Snowy mengikuti rel. "Saya akan turun secepat mungkin," katanya. Dia tidak sadar bahwa detektif kembar pun melihat Tintin lompat ke kereta. Sekarang mereka berada di jendela belakang Tintin. Tintin sama sekali tidak sadar kalau dia bakalan tertangkap kembali. Tintin yang merasa beruntung karena sudah berhasil melepaskan diri dari kejaran orang-orang dari rumah sakit akhirnya ditarik masuk oleh detektif itu lewat jendela. Tintin terkejut ketika melihat detektif kembar Thompson dan Thompson lagi yang sudah lama mencarinya. "Wah, tak disangka melihat mukamu lagi setelah kami kehilangan jejak selama ini," kata salah satu dari mereka. "Tepatnya kami kehilangan muka," tambah detektif satunya. Tintin kini berada dalam masalah besar. Sementara itu Snowy yang tertinggal di belakang merasa sangat khawatir. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Aduh, saya tak akan bertemu Tintin kembali." Ia terus berlari di sepanjang rel berharap bisa menemukan tuannya lagi. Kereta terus melaju melewati sebuah terowongan.
sementara Tintin dalam situasi yang terancam. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Suasana menjadi gelap gulita di dalam terowongan. Tintin tidak bisa melihat apapun dan ketegangan semakin meningkat. Dalam kegelapan tiba-tiba terjadi sesuatu. Tintin mempergunakan kegelapan ini untuk melarikan diri. Karena detektif itu sadar kalau Tintin berusaha melarikan diri, mereka berusaha memukul Tintin di kegelapan dengan tongkat jalan mereka. Seseorang dari mereka berseru, "Nah, kena dia!" Lalu yang lain menimpali, "Ya saya juga." Apa yang sedang terjadi di dalam kereta? Kereta akhirnya keluar dari terowongan. Dua detektif kembar Thompson dan Thompson baru sadar kalau yang mereka pukul bukanlah Tintin tapi seorang pria berseragam. Sekarang orang itu yang tergeletak di lantai dalam keadaan pingsan. Salah satu dari mereka terkejut dan berkata, "Ya ampun, ini kondektur karcis." Sementara yang lain mengoreksi, "Tepatnya, kita dapat karcis." Thompson dan Thompson kini berlari di sepanjang gerbong kereta dengan tongkat di tangan. Mereka tampak bertekad mengejar Tintin yang baru saja kabur. Salah satu dari mereka berkata, "Dia pasti belum jauh," dan yang lainnya menimpali, "Ya kita belum terlalu jauh." Di tempat lain dokter rumah sakit jiwa yang membui Tintin sedang menelepon dengan marah. Ia berkata, "Halo? Stasiun Jamjah. Seorang pasien kami lolos dan meloncat ke kereta api. Begini ciri-ciri orangnya." Di akhir chapter Tintin berhasil melarikan diri dari detektif kembar terus memburunya. Sementara Snowy berlari di rel berusaha menemukan Tintin, dan dokter rumah sakit jiwa yang marah berusaha mencari Tintin. Kita cari tahu apa yang akan terjadi di chapter selanjutnya.